Merebaknya virus corona Ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, pemerintah COVID-19 sulit, menetapkan utang jadi jalan pintas. status kedaruratan kesehatan masyarakat. Ketika manusia telah diambil alih oleh ketamakan, maka alam pun murka. Seharusnya mereka dapat bijak dalam mengambil kekayaan alam, agar kebermanfaatan bagi lingkungan dan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Dengan rasa hormat dan rendah hati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Bila, finalis dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam hal produksi garam. Tak heran jika dalam 2015 Indonesia mengalami swasembada garam dengan jumlah total produksi mencapai 2,9 juta ton. Namun dalam 5 tahun terakhir ini, jumlah produksi garam per tahun selalu berfluktuasi. Di sisi lain pula, kebutuhan garam setiap tahun selalu meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan industri. Namun, meningkatnya kebutuhan garam ini tidak sebanding dengan jumlah produksi. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk impor garam dari luar negeri. Hal yang memicu tingginya jumlah impor garam ke Indonesia oleh pemerintah adalah rendahnya kualitas dan kuantitas garam lokal. Rendahnya kuantitas garam lokal dikarenakan pemerintah dan petani garam kurang siaga dalam menghadapi perubahan cuaca. Sementara, rendahnya kualitas garam lokal dikarenakan kadar natrium klorida atau NaCl dari garam itu masih berada di bawah standar yang seharusnya berada di atas 95%, ini hanya 85%. Ditambah lagi di kala COVID-19 ini, di mana Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang, pandemi telah mempengaruhi seluruh sektor pembangunan di dalam negeri. Selain itu, dengan adanya pandemi ini, produktivitas masyarakat dalam pekerjaannya cenderung menurun, seiring dengan digalakannya protokol kesehatan. Hal ini tidak terkecuali pada para petani garam. Menurut para ahli, Indonesia diprediksi hanya akan memproduksi garam dengan jumlah 1,2 juta ton, yang turun dari tahun 2019, sehingga prediksi bentuk grafik produksi dapat turun seperti ini. Kemudian, bagaimana langkah pemerintah selama ini untuk menumbuhkan kualitas dan kuantitas garam nasional? Pemerintah bersama dengan petani garam telah mengembangkan inovasi sistem tambak dengan menambah rumah garam yang berfungsi untuk melindungi air laut dari air hujan. Air tua akan tetap mengalami kristalisasi saat terjadi hujan jika air tua tersebut dialirkan ke dalam rumah garam. Penambahan rumah garam ini memiliki kelebihan, yaitu dapat melindungi air tua dari hujan di daerah yang memiliki curah hujan yang sedang. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, yaitu masih tergantung pada cuaca dan waktu produksi yang lebih lama. Selain itu pula, masih menggunakan tenaga konvensional manusia dan kurang efisien dalam mewaspadai perubahan cuaca. Di Kabupaten Tuban, potensi pertanian garam sangat baik, lantaran di wilayah ini tiap tahun mendapatkan cukup penyinaran cahaya matahari. Tidak heran, Tuban menjadi salah satu pemasok garam lokal terbesar di Indonesia. Namun, sama halnya dengan wilayah lain, Tuban memiliki curah hujan yang tinggi yang terjadi pada saat musim hujan seperti ini. Untuk itu, produktivitas pertanian garam di Tuban akan menurun, ditambah lagi dengan adanya COVID-19 seperti ini. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mempertahankan produktivitas garam lokal berbasis teknologi. Dengan diwujudkannya sistem tambak garam berbasis teknologi, maka produksi garam akan lebih mudah dan efisien, dan tak tergantung lagi dengan perubahan cuaca dan pandemi, sehingga efisiensi ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan terwujud dengan baik. Hal ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Tuban. Smart City yaitu istilah untuk kota yang menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya agar lebih efisien. Smart City ini memiliki 6 dimensi yang diantaranya yaitu mewujudkan
smart economy melalui penggunaan energi ramah lingkungan yang pastinya dapat mencapai lingkungan pintar yang berbasis teknologi. Untuk itu, saya menawarkan inovasi iSister, inovasi sistem tambak garam pintar berbasis microcontroller ATmega 328 di wilayah Tuban guna mendukung smart city di kala pandemi. iSister ini merupakan sistem lahan garam yang menggabungkan rumah garam yang tertutup dan tambak garam yang terbuka guna mempertahankan produktivitas garam saat terjadi perubahan cuaca berbasis Arduino Uno ATmega 328. iSister ini dilengkapi oleh filter, kemudian sensor cahaya, sensor salinitas, sensor suhu kelembapan, kemudian sensor hujan, sistem pintu yang otomatis, kemudian sistem pemanas, sel surya, dan juga layar LCD. Tenaga dari iSister ini menggunakan sel surya yang dihubungkan dengan kotak kendali yang berisi sistem controller, aki, dan kendali sistem pemanas. Ini merupakan rancangan dari sistem iSister yang dapat kita lihat terdapat dua bagian lahan, yaitu lahan yang tertutup dan juga lahan yang terbuka. Pada lahan yang terbuka, kolam dibiarkan mendapatkan cahaya matahari langsung, sehingga saat cuaca bagus, air laut akan dialirkan di kolam ini. Namun saat terjadi hujan, air laut akan dipindahkan ke dalam rumah garam dengan menggunakan pompa air. Pada lahan yang tertutup, kolam akan ditutup dengan menggunakan kubah plastik yang transparan dan berbentuk setengah lingkaran. Kolam ini berfungsi untuk tempat monitoring kadar salinitas di berbagai kolam di lahan tersebut dan melindungi air laut yang telah dialirkan ke dalam rumah garam dari air hujan. Dalam rumah garam ini terdapat layar LCD yang berfungsi untuk menampilkan data salinitas air laut yang sedang dijemur di lahan tersebut. Sehingga di seluruh kolam garam, baik yang terbuka maupun tertutup, kadar salinitasnya itu dapat dilihat melalui LCD ini. Pada rumah garam, terdapat sistem pemanas yang berasal dari lampu pemanas yang diletakkan di samping kolam. Energi dari sistem pemanas ini berasal dari sel surya yang telah dipasang di sekitar tambak terbuka. Sistem pemanas ini dikendalikan oleh Arduino, sehingga di tiap saat pemanas ini bisa tidak bekerja. Rancangan perangkat keras dari iSister ini yaitu menggunakan beberapa sensor, yaitu menggunakan sensor FC37, kemudian DHT11, kemudian sensor salinitas, dan juga sensor cahaya. Cara kerjanya yaitu saat intensitas cahaya matahari berkurang, maka sensor cahaya akan mengirim sinyal ke Arduino, sehingga Arduino akan menerjemahkan dan memerintahkan agar sistem pemanas bekerja. Kemudian, saat sensor FC37 mendeteksi tetesan air hujan dan sensor DHT11 mendeteksi suhu dan kelembapan sekitar, maka pintu air yang menuju rumah garam itu akan terbuka, sehingga air dapat mengalir. Manfaat dan keunggulan dari iSister ini yaitu selain dapat menghasilkan garam berkualitas dan berkuantitas tinggi, iSister ini dapat memanen energi dari cahaya matahari sehingga dapat dimanfaatkan dengan keperluan lain. Kemudian, karena iSister ini menggunakan teknologi sensor dan controller, inovasi ini dapat menghasilkan garam dengan lebih terukur dan lebih efisien tentunya. Dapat dilihat di sini bahwa terdapat tabel yang menggambarkan biaya tetap per 2 tahun tiap satu sistem iSister. Kemudian dari data biaya tetap per 2 tahun per satu sistem iSister ini dapat dihasilkan total biaya dari iSister ini yaitu sebesar Rp2.246.000. Kemudian dapat dicari HPP-nya itu sebesar Rp46 per satu kali panen. Kemudian jika kita misalkan harga jual di pasaran per kilogram itu kita ambil di titik stabil yaitu Rp500 per kilogram, maka dapat dicari perhitungan pendapatan kotor jika dimisalkan dalam satu kali panen itu dapat menghasilkan 200 kg garam tiap satu sistem iSister, yaitu dapat dicari dengan Rp500 dikali dengan 200 kg, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan
pendapatan kotor itu mencapai Rp100.000 per 1 kali panen. Kemudian perhitungan pendapatan bersih itu Rp100.000 itu dikurangi dengan Rp9.205. Kemudian didapatkan pendapatan bersih atau laba itu sebesar Rp90.795. Kemudian untuk mewujudkan inovasi iSistar ini dibutuhkan beberapa stakeholder, yaitu diantaranya kami sebagai mahasiswa dan juga masyarakat petani garam itu berkolaborasi untuk mewujudkan inovasi ini. Kemudian didukung dengan lembaga pemerintah dan juga lembaga terkait untuk mendukung pembiayaan dan juga biaya yang lainnya seperti itu. Karena sistem ini menggunakan energi alternatif berupa cahaya matahari, maka layak disebut sebagai sistem ramah lingkungan berbasis teknologi cerdas. Harapannya, dengan adanya inovasi iSistar ini dapat mewujudkan masyarakat pintar yang berwawasan lingkungan dengan menjalankan pekerjaan mereka, sehingga akan menciptakan penghasilan yang lebih efisien dan mewujudkan Kabupaten Tuban menjadi kota pintar. Kemudian, prediksi bahwa pada tahun 2020 hingga seterusnya, jumlah produksi garam yang akan menurun akan dapat diatasi dengan baik dengan adanya sistem ini. Dewan juri yang terhormat, ini adalah merupakan daftar pustaka yang menjadi landasan saya untuk membuat esai ini. Dewan juri yang terhormat, Gus Dur pernah berkata, 70% wilayah Indonesia merupakan air asin. Karena itu, mengapa kita mengimpor garam? Oke lah kalau bodoh, tapi mengapa sengaja bodoh? Jikalau terdapat kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Dewan juri, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Bila dari Institut Teknologi 10 November.